Shalom, selamat pagi semua sahabat PKLU GPB dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih diberi kesempatan berjumpa lagi dalam acara saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama di pagi hari ini. Kali ini bersama saya Nyonya Normalo Holonteng, anggota GPB Jemaat Immanuel Batam, Kepulauan Riau. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di dalam surga, Bapa kami Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kesempatan membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memohon Roh Kudus-Mu menguasai tubuh, roh, dan jiwa kami, agar dimampukan untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan membawa kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yeremia pasal 51 ayat 6 sampai 10 yang menyatakan, "Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertimpa karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia, marilah kita pulang, masing-masing ke negerinya. Sungguh, penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, anggota PKLU GPB, renungan kami pagi ini berjudul Minimnya Suara Kebenaran, sesuai Sabda Bina Umat, Jumat pagi 20 Juni 2023. Menjadi orang benar sangat dipenuhi dengan tantangan. Beberapa di antaranya adalah dianggap sok pahlawan, disanggah dengan pembenaran lain, dikucilkan hingga dijauhi oleh orang-orang yang menentang ataupun yang berpihak pada kita. Contoh sederhana, jika ada larangan merokok di gereja, tetapi tetap dilakukan, maka sudah seharusnya orang tersebut mendapat teguran. Namun, jika yang merokok adalah sekumpulan bapak-bapak, siapa yang berani menegurnya?
Itulah mengapa kebenaran membutuhkan keberanian. Nabi Yeremia dan banyak orang Israel telah menyuarakan kebenaran kepada orang-orang Babel. Namun seruan itu tidak didengarkan. Bahkan orang-orang Israel harus menanggung setiap pembenaran mereka karena percaya kepada Allah. Semakin mereka menyuarakan kebenaran, rasanya semakin terhimpit oleh kuatnya penjajahan. Namun Nabi Yeremia tidak berhenti. Ia tetap menyuarakan kebenaran. Bahkan ia bernubuat bahwa kelak bangsa Babel akan menerima ganjaran atas perlakuan mereka terhadap orang Israel. Babel akan jatuh dan terpecah sehingga tidak bisa lagi untuk menjajah. Bukan hanya bangsa Israel, seluruh bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babel pun akan kembali pulang ke negeri mereka karena mendapatkan pembebasan dari Allah. Kebenaran yang dinyatakan Yeremia benar adanya. Bukan hanya tugas pendeta dan majelis jemaat untuk menyuarakan yang benar. Tugas ini pun menjadi bagian utuh tanggung jawab setiap umat Allah yang memikul salib. Saat kita diam terhadap kebenaran yang kecil, mungkin kebenaran yang besar akan selalu tertutupi dan tidak akan menjadi nyata. Mari menjadi umat yang menyuarakan kebenaran. Mungkin saat ini adalah sebuah keanehan untuk membicarakan tentang kebenaran. Namun, hikmat dari Tuhan untuk memberitahu yang benar tidak aneh. Bahkan tidak akan pernah keliru. Jangan takut untuk menyatakan yang benar. Mari semua ikutlah memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang di surga. Kami telah membaca firman-Mu dan boleh merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat menyuarakan kebenaran-Mu bagi sesama dalam seluruh aspek kehidupan kami, agar kami boleh menjadi mitra-Mu untuk karya penyelamatan bagi umat ciptaan-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu atas semua anggota PKLU GPB dimanapun berada pada pagi hari ini, dalam menjalankan sisa hidup kami sebagai kaum lanjut usia dengan sukacita dan senantiasa dengan penuh syukur. Berkati juga semua pengurus Dewan PKLU menjalankan seluruh program seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat PKLU sudah membaca Alkitab bersama saya pagi hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.